이 노래는 it's about you baby only you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Askar 2. Aku sekolah di MAN 1 Kota Tangerang dan aku salah satu anggota perpustakaan di MAN 1 Kota Tangerang. Jadi di video ini aku bakalan review salah satu buku, one of my favorite book, The Midnight Library dari Netherlands. Jadi dia tuh ngeluarin 3 cover US, UK, sama Indonesia kalau nggak salah. Jadi aku beli yang terjemahan Indonesianya. Jadi di buku ini diceritain seorang wanita namanya Nora. Dia ini umurnya 30 tahunan ke atas. Dia ngerasa hidupnya tuh berantakan banget. Kayak sampai suatu hari ini dia masih dalam keadaan berduka karena ibunya meninggal. Terus tiba-tiba datang masalah lain, kayak dia tuh dipecat, terus juga kehilangan kucingnya. Terus juga dia tuh lost contact sama kakak dan sahabatnya. Dan dia tuh merasa kayak dia tuh udah gak dibutuhin sama orang-orang sekitarnya. Makanya dia ini ngerasa depresi, kayak dia tuh down banget pada saat itu. Sehingga dia ini memutuskan untuk menyerah, kayak dia tuh overdosis gitu. Nah sampai dia ini bangun di sebuah perpustakaan tengah malam. Nah seperti judul bukunya, Perpustakaan Tengah Malam. Jadi kenapa dia bisa ada di perpustakaan itu, karena dia tuh berada di ambang kematian, kayak dia pertengahan antara hidup dan mati. Di perpustakaan ini dia ketemu sama namanya Mrs. Elm. Nah Mrs. Elm ini ternyata pustakawan pas dia SMA dulu. Di sini nih dia ngelihat banyak buku-buku. Nah ternyata buku-buku ini kayak kemungkinan kehidupan Nora kalau misalnya dia nih di masa lalunya memilih jalan hidup yang berbeda, kayak nggak seperti jalan hidup yang dia pilih sampai sekarang ini gitu. Jadi di perpustakaan ini tuh Nora dikasih kesempatan buat mencoba kemungkinan kehidupan dia. Kalau misalnya dia tuh memilih suatu hal yang berbeda gitu kan. Dan Nora ini kayak bisa menjalani kehidupan itu sementara gitu loh. Nah kalau misalnya dia udah ngerasa kecewa sama kehidupan yang dia pilih ini, buku yang dia pilih ini, dia tuh bakal balik lagi ke perpustakaan itu. Jadi dia ini kan mencoba berbagai kemungkinan kehidupan tersebut ya, kayak banyak buku yang dia coba. Kayak kan buku-buku tuh setiap buku tuh punya kehidupannya masing-masing. Nah dia tuh mencoba kayak berbagai buku, berbagai kemungkinan kehidupan dia. Pokoknya di semua buku ini dia kayak merasa kecewa karena ternyata pilihan yang dia impikan tuh nggak berjalan semulus itu. Kayak dia tuh merasa kecewa sama hidup itu, kayak dia tuh nggak pernah ngerasa yang namanya puas karena emang nggak ada kehidupan yang sempurna kan. Terus juga akhirnya dia tuh memilih untuk tetap hidup, makanya dia tuh kembali ke kehidupan yang emang semestinya gitu. Jadi pas dia milih buat hidup, dia tuh kembali ke kehidupan yang semula. Jadi dia bangun dalam keadaan yang kayak nggak sehat gitu. Terus dia telepon tetangganya, terus tetangganya ngebantuin dia ke rumah sakit. Nah di rumah sakit nih dia ketemu sama kakaknya, kayak kebetulan dia tuh ternyata nggak jenguk. Dan pokoknya setelah dia bangun dan memilih untuk hidup, banyak hal-hal yang baik yang datang ke dia. Jadi bener-bener kayak yang temennya tadi yang lost contact jadi ngehubungin dia, murid yang mengundurkan diri juga jadi les lagi gitu. Jadi kayak banyak hal baik yang berdatangan ke Nora. Analogi yang disampaikan penulis ini kayak bikin kita tuh relate, terus juga nggak susah buat dipahamin. Jadinya kenapa aku suka banget sama buku ini. Terus juga kenapa aku suka dengan buku ini, karena aku tuh banyak kadang ngerasa relate sama apa yang Nora alamin. Kayak aku tuh kadang masih takut menghadapin masalah-masalah. Terus juga aku takut akan masa depan, kayak aku tuh ntar bakal kayak gimana. Terus juga aku kadang mikir kayak kalau misalnya aku milihnya itu bukan ini, kehidupan aku tuh kayak gimana sih sekarang gitu. Bakal lebih baik apa aku bakal tetap kayak gini, atau enggak aku tuh bakal malah lebih buruk gitu. Terus juga aku ngerasa relate dimana aku tuh kayak merasa kurang bersyukur sama hidup aku sekarang, kayak apa yang aku dapetin sekarang gitu. Pelajaran yang bisa diambil tuh kita tuh nggak boleh overthinking sama masa depan. Terus juga kita nggak boleh overthinking sama orang sekitar, dan juga nggak boleh takut menghadapi berbagai masalah. Mungkin cukup sekian review dari aku. Terima kasih karena udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.